tahun masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Panakukang, Jalan Pengayoman, Makassar. HT ditangkap setelah menikam seorang wanita di depan salah satu klinik kecantikan di Jalan Boulevard pada Kamis 29 Juli lalu. HT menikam wanita berinisial RK, 27 tahun, lantaran korban adalah orang ketiga dalam hubungan rumah tangganya dengan sang suami. Kapolsek Panakukang AKP Andi Ali Surya mengatakan HT mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban RK. Meski pelaku HT telah mengakui perbuatannya, polisi belum menetapkan status tersangka terhadap HT. Nah, untuk mengetahui informasi untuk lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Muslimin. Ya, sore Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Muslimin bisa dijelaskan bagaimana kronologi lengkap penusukan terhadap RK yang dilakukan oleh HT ini? Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat kami jelaskan bahwa aksi penganiayaan atau penikaman terhadap RK, perempuan 27 tahun di Kota Makassar di depan sebuah klinik kecantikan di Jalan Boulevard itu berlangsung di siang bolong, di mana saat itu RK yang baru saja keluar dari klinik kecantikan hendak menuju mobil yang ditumpangi, itu mobil SUV warna merah seperti tergambar dalam CCTV, itu dihampiri oleh HT yang merupakan istri sah dari salah satu pengusaha jual beli mobil bekas di Kabupaten Goa. Jadi dapat dijelaskan saat itu keduanya terlibat cekcok atau adu mulut di samping mobil. Tanpa disadari si HT ini rupanya membawa pisau dapur saat cekcok atau adu mulut terjadi. Berselang beberapa saat aksi penikaman itu pun terjadi, entah hasil cekcok atau adu mulut itu yang memicu atau seperti apa. Yang jelasnya saat itu adu mulut tersebut tidak berlangsung begitu lama, tiba-tiba si HT yang membawa pisau ini mengeluarkan pisau tersebut yang diselipkan di pinggang, langsung diarahkan ke HT. Nah, kejadian itu pun dilihat oleh pengunjung ataupun juru parkir yang ada di sekitar lokasi dan dilerai. Lebih kurang ada sekitar 3-6 luka tusukan yang dialami oleh RK akibat serangan yang dilakukan oleh HT. Firda. Oke, berarti HT ini bisa dikatakan dia sudah merencanakan aksi penusukan terhadap RK seperti itu? Untuk modus ataupun upaya perencanaan itu saya konfirmasi ke aparat kepolisian. Aparat kepolisian juga belum bisa memastikan lebih jauh apakah pisau tersebut dibawa HT dari rumahnya atau spontan dibeli di jalan atau seperti apa, karena dengan alasan masih penyelidikan. Firda. Oke, Muslimin bisa dijelaskan kondisi dari RK setelah ditusuk oleh HT sendiri seperti apa kondisinya? Ya, saat kejadian RK yang mengalami luka tusukan di pinggang belakang itu sebelah kiri, sebelah kiri itu pun dibopong oleh beberapa juru parkir. Beruntung ada beberapa juru parkir di lokasi yang melihat kejadian sehingga sigap mengamankan HT yang masih saja berusaha menikam RK berulang kali. Jadi saat itu RK yang sudah berlumuran darah di bagian bajunya hingga roknya itu langsung dibopong dan dibawa ke Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Dan saat ini RK masih menjalani perawatan. Begitu, Firda. Untuk HT sendiri atau pelaku ini, bagaimana proses hukumnya dia? Ya, untuk pelaku HT saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Panakukang. Yang bersangkutan disangkakan ataupun diterapkan pasal 353 dan 352 terkait penganiayaan berat. Itu ancamannya oleh Kapolsek Panakukang mengatakan sekitar 5-7 tahun penjara. Firda. Oke, Tribuners,
Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolsek Panakukang AKP Andi Ali Surya, dan berikut liputannya untuk Anda. Pertama, Bang, dari penyelidikan. Jadi hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Panakukang terhadap pelaku mengakui bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan cara menusukkan pisau ke korbannya. Kalau pemeriksaannya, Bang, kenapa sampai katanya dia tiba-tiba menusuk itu? Hasil pemeriksaan mengakui bahwa dia menduga bahwa korban adalah orang ketiga di rumah tangganya. Untuk status pelaku saat ini aku sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum? Untuk penyelidikan masih kita lakukan. Untuk pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan adalah pasal 353 ayat 2, subsidiar pasal 351 ayat 2. Dengan ancaman hukuman? Dengan ancaman hukuman 7 tahun dan 5 tahun penjara. Ini masuk kategori perencanaan pembunuhan. Nanti Guna mengantisipasi kelangkaan stok tabung oksigen di Manokwari, Papua Barat selama masa pandemi COVID-19, pihak Rumah Sakit Pratama Warmare Manokwari mulai melakukan upaya antisipasi dengan menyediakan mesin pengisian tabung oksigen. Direktur Rumah Sakit Pratama Warmare Manokwari, Dr. Alwan Rimosan, mengatakan sudah sejak tahun 2020 pihaknya mulai mengantisipasi hal tersebut. Sehingga pihaknya mulai mengambil langkah untuk mengadakan sendiri mesin pengisi tabung oksigen di RS Pratama Warmare. Ia mengaku daya mesin isi ulang tabung oksigen yang dimiliki RS Pratama Warmare sebesar 10 Newton. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Papua ada Safwan Asari yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Safwan. Halo, selamat sore menjelang malam waktu Indonesia Timur, Firda dan juga Tribuners. Oke, Safwan bisa dijelaskan bagaimana proses uji coba mesin isi ulang tabung oksigen di RS Pratama Warmare Manokwari di sana? Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, dari sejumlah uji coba yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Pratama Warmare, mulai sejak kemarin hingga tadi siang, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Firda. Apa kendala berapa tabung yang dihasilkan saat tahap uji coba kali ini? Ya, pada saat uji coba kali pertama yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, mereka mengantisipasi mereka mengisi yang di dalam RSUD sebanyak sekitar 6 tabung, 6 tabung oksigen yang disiapkan untuk RS pertama sendiri. Oke, tabungnya tersebut tabung ukuran seberapa dan bisa dijelaskan kepada kami? Ya, tabung yang diisi tadi sekitar yang dijelaskan oleh pihak rumah sakit, tabung yang disiapkan sekitar yang berisi sekitar 6 liter. 6 liter yang ukuran besar, sehingga mereka perharinya itu bisa mengisi sekitar 2 tabung per sejam. Oke, 1 jam 2 tabung seperti itu ya. Kemudian apakah ada kendala yang dihadapi saat uji coba kali ini, Safwan? Ya. Dari sejak kemarin hingga hari ini memang ada sejumlah kendala seperti listrik. Pada saat uji coba di hari pertama dan hari kedua, pihak rumah sakit memang kewalahan karena tenaga listrik yang seharusnya disediakan di sana untuk menangani pasien dan juga menangani
pengisian tabung malah tidak kuat, sehingga pihak rumah sakit harus meminta bantuan dari pihak PLN untuk membantu membackup pengisian tabung oksigen. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Pratama Warmare Manokwari, Dr. Alwan Rimosan, dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, untuk kita punya mesin penghasil oksigen ini, kita waktu 2020 yang sekitar bulan Juli itu sudah mulai naik masalah kasus-kasus COVID di sini. Saya berpikir bahwa pada saat itu Manokwari yang memproduksi oksigen itu hanya di Irman Jaya atas itu, sedangkan rumah sakit sendiri dia hanya mesin yang produksinya hanya kecil, kurang lebih 10-15 tabung. Sehingga pada saat itu saya berpikir apabila terjadi peningkatan kasus yang kebutuhan oksigennya sangat tinggi, maka kita sudah tidak mau kita sudah harus punya mesin sendiri untuk bisa memproduksi oksigen. Apalagi kita di daerah Warpramasi ini satupun tidak ada produsen daripada oksigen ini. Jadi saya berpikir kita sebagai rumah sakit kita sudah harus mempunyai mesin oksigen. Nah, karena di kita punya rumah sakit yang pertama ini semua itu sudah disetting untuk oksigen, ada oksigen sentral. Kenapa kita tidak berpikir untuk mempunyai mesin oksigen? Menurut kita punya teknisi oksigen ini, jadi dia 1 jam itu bisa 1 jam itu bisa 2 tabung yang besar yang 6 liter. 6 liter ya? 6 liter itu dia bisa 1 jam bisa 2 tabung, 2 sampai 3 tabung. Asumsi tadi berarti kurang lebih dalam 24 jam kalau kita tidak istirahat itu bisa kurang lebih sampai 30 sampai 48 tabung. 40 tabung. 1 jam 2 tabung berarti. Desainer sekaligus pembawa acara Ivan Gunawan hadir menemani masyarakat dalam kegiatan vaksinasi gratis yang digelar di kantor Lurah Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat pada hari ini Sabtu 31 Juli 2021. Igun Sapaan Ivan Gunawan menyediakan akses vaksinasi gratis bagi masyarakat umum lewat gerakan vaksin gratis bersama Ivan Gunawan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2021 nanti. Mereka yang sudah divaksin mendapatkan paket sembako berupa biskuit, gula 1 kg, sarden 1 kaleng, minyak 1 liter, dan beras 3 kg, dan juga ada mie instan. Kegiatan vaksinasi ini diadakan Yayasan Dunia Mega Bintang, Yayasan Maharani Kemala, Gerakan Sosial Indonesia Pasti Bisa, dan Gerakan Anak Bangsa Peduli. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan wartokotalive.com, ada Ramadan yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Ramadan. Halo, selamat sore Firda. Ramadan bisa jelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh Ivan Gunawan ini? Oke. Pelaksanaan vaksinasi ini berlangsung sejak pukul 7.30 WIB dan tadi berakhir sekira pukul 14.00 WIB. Pelaksanaan vaksinasi hari ini diikuti oleh usia 12 tahun ke atas, dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi wajib membawa identitas seperti kartu pelajar hingga KTP untuk domisili DKI Jakarta. Jenis vaksin yang diberikan pada pelaksanaan kali ini di kantor Lurah Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, yaitu adalah jenis vaksin Sinovac. Seperti itu, Firda. Oke. Untuk pelaksanaannya sendiri seperti apa? Apakah antusiasme masyarakat mengikuti kali ini juga sangat-sangat tinggi atau seperti apa informasinya? Ya, hingga pukul 8.30 tadi sebanyak 200 warga sudah divaksin. Dan tadi terakhir pukul 12.30 WIB sudah sebanyak 880 orang yang divaksin pada hari ini. Tadi juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi siang ini
Sekira pukul 12.40 beliau datang ke lokasi vaksinasi dan Gubernur DKI Jakarta mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang digagas oleh Ivan Gunawan beserta pihak-pihak terkait. Oke, untuk target perharinya sendiri berapa orang yang akan divaksin? Pelaksanaan vaksinasinya untuk masyarakat yang divaksin, yaitu targetnya adalah 1.000 orang per hari, seperti itu. Berarti dalam ini adalah pelaksanaannya 2 hari, berarti ada 2.000 orang yang ditargetkan akan divaksin pada vaksinasi kali ini, seperti itu ya Ramadan ya? Ya, betul. Oke, baik, terima kasih wartawan Warta Kota Live Ramadan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gereja Kristen Jawa Gandaria, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu 31 Juli hari ini. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi, Pemprov DKI Jakarta turut berkolaborasi dengan sejumlah instansi. Pagi tadi maksud kami, vaksinasi berlangsung di tempat ibadah, yakni di Gereja Kristen Jawa Gandaria, Kompleks Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam tinjauannya, Anies menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak gereja atas pelaksanaan vaksinasi tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan tribunjakarta.com, ada Nur Indah Farah yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Indah. Sore, Firda. Indah, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi di tempat ibadah di Jakarta sana? Baik, bisa saya sampaikan kepada Tribuners bahwa hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau vaksinasi keliling yang berlangsung di tempat ibadah. Salah satunya berlangsung di wilayah Jakarta Timur, yakni di Gereja Kristen Jawa Gandaria Pasar Rebo, Jakarta Timur, di mana vaksinasi ini telah berlangsung sejak pagi dan Anies Baswedan meninjau sekira pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam peninjauannya, Anies melakukan komunikasi terhadap nakes dan juga peserta vaksinasi. Seperti itu, Firda. Hari ini di vaksinasi di sana, di tempat ibadah di Jakarta itu, berlangsung di beberapa tempat, seperti itu. Di mana saja lokasi tepatnya? Baik, bisa saya sampaikan terlebih dahulu bahwa program vaksinasi keliling di tempat ibadah yang dilakukan di DKI Jakarta sebenarnya telah dilaksanakan perdana pada hari kemarin, tepatnya di Masjid Asy-Syalihin, Koja, Jakarta Utara. Lalu kemudian pada hari ini berlangsung di 2 lokasi di wilayah Jakarta Timur. Yang pertama ada di Gereja Kristen Jawa Gandaria, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan yang kedua berada di Masjid Al-Fatah, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti itu, Firda. Oke, berarti ada beberapa titik untuk kegiatan vaksinasi di tempat ibadah seperti itu ya. Kemudian untuk kuota yang disediakan, ada berapa banyak yang diberikan? Kemudian untuk kuota yang diberikan di Gereja Kristen Jawa, ini sebanyak 300 kuota, di mana 150 diantaranya untuk jemaat gereja Kristen Jawa dan sisanya untuk masyarakat sekitar gereja yang mereka bisa mendaftarkan langsung vaksinasi ini secara on the spot atau secara langsung. Kemudian untuk di lokasi kedua di Masjid Al-Fatah Jatinegara Jakarta Timur, kuota yang disediakan sebanyak 500 kuota vaksin, di mana dalam tinjauan tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa lokasi masjid ini cukup strategis dan ia berharap banyak masyarakat yang melakukan vaksinasi termasuk masyarakat yang melintas di lokasi tersebut. Seperti itu, Firda. Oke, Indah, apakah vaksinasi di tempat ibadah akan dilaksanakan pada hari ini saja atau kemudian hari juga akan ada pelaksanaan yang sama? Baik, berdasarkan data terupdate dari Gubernur, memang vaksinasi di 2 tempat ini diselenggarakan hanya hari ini saja, namun tidak menutup kemungkinan bila nanti ke depannya tempat ibadah akan menjadi sentral vaksin seperti yang disampaikan Anies Baswedan dalam tinjauannya, di mana nantinya memang ada 3.930 masjid jami yang ada di DKI Jakarta dan nantinya akan menjadi titik-titik vaksinasi seperti di beberapa tempat ibadah sebelumnya. Seperti itu, Firda. Untuk data terakhir warga Jakarta sendiri yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 ada berapa, Indah? Ya, bisa disampaikan bahwa berdasarkan data terupdate yang disampaikan Anies Baswedan per pagi hari tadi, sebanyak 7.669.153 warga DKI Jakarta telah mendapatkan dosis pertama vaksinasi, dan pada dosis kedua telah menyasar ke 2.667.299 orang. Seperti itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan tribunjakarta.com, Nur Indah Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Selama PPKM di Malinau, kartu vaksin diwajibkan sebagai syarat pelaku perjalanan. Selain surat negatif hasil tes antigen atau swab PCR, keluar masuk di Kabupaten Malinau wajib menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama sebagai persyaratan. Diatur melalui surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau nomor 7/2021 tentang pembatasan keluar masuk orang di pintu masuk atau pos perbatasan Kabupaten Malinau. Pelaku perjalanan keluar dan masuk di Malinau wajib bebas COVID-19. Dibutuhkan dengan surat keterangan negatif hasil antigen dan juga PCR. Selain itu, pelaku perjalanan kebijakan tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat, utamanya kewajiban pelaku perjalanan melampirkan kartu vaksin, sedangkan capaian vaksinasi daerah tersebut masih rendah. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Supri. Selamat sore, Fitza. Supri, bisa dijelaskan bagaimana kebijakan Satgas COVID-19 terkait pembatasan orang keluar masuk selama PPKM level 4 di Malinau sendiri? Baik, Firda, selamat sore. Saya koreksi untuk Malinau saat ini menerapkan PPKM level 3. Untuk daerah Kaltara ada 5 kabupaten kota. Berdasarkan Inmendagri 25
2021 dan Inmendagri 26 2021 untuk wilayah PPKM level 4 ada wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Sedangkan Inmendagri 26 2021 menjelaskan bahwa Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung digolongkan sebagai wilayah PPKM level 3. Untuk wilayah level 3, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau telah menerapkan pemberlakuan pembatasan orang keluar masuk ke Malinau, yakni dengan tiap pelaku perjalanan diwajibkan untuk mencantumkan atau membawa surat keterangan bebas COVID-19, dibuktikan dengan surat keterangan hasil antigen dan atau PCR test. Nah, untuk di Kabupaten Malinau sendiri yang paling dijaga ketat oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau adalah untuk jalur akses daratnya, di mana ada 2 akses darat di jalur utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau. Ini dibatasi pergerakannya dengan pembentukan posko pengetatan di Desa Seruyung, Kecamatan Malinau Utara. Kemudian di sebelah selatan ada berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Tidung, di mana Kabupaten Tanah Tidung posko penyekatannya ada di Desa Sesua, atau beberapa hari terakhir dikabarkan pindah ke Desa Salap, Kecamatan Malinau Barat. Nah, untuk saat ini ada beberapa pihak yang dikecualikan, yakni untuk anak-anak berusia 12 tahun ke bawah tidak diwajibkan untuk melampirkan persyaratan yang dimaksud, termasuk juga dengan petugas logistik atau supir logistik. Ada keringanan untuk hanya membawa swab atau hasil tes antigen. Demikian, Firda. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait adanya pemberlakuan pembatasan tersebut dan juga adanya persyaratan yang diberlakukan di sana, Subri? Ya, seperti yang disinggung di awal bahwa kebijakan ini sebenarnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Utamanya karena capaian vaksinasi Kabupaten Malinau saat ini masih tergolong sangat rendah. Untuk capaian saat ini ada dari 43.741 sasaran, ada baru terpenuhi sekitar 12% dari target tersebut. Sekira 5.225 penerima. Syarat untuk menerapkan kartu vaksin dinilai warga, utamanya pelaku perjalanan yang seringkali melewati posko perbatasan ini sebagai hal yang begitu memberatkan dan mustahil untuk diterapkan saat ini. Dikarenakan capaian masih rendah di angka 12%, masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut hanya boleh diterapkan di wilayah yang telah mencapai sekira 70-90% untuk angka realisasi vaksinasinya. Di sisi lain ada juga sebagian warga yang menilai bahwa hal tersebut sebagai bentuk pengetatan agar tidak lagi terjadi kenaikan drastis angka konfirmasi, yang dimana diketahui di Malinau saat ini menurut data dari Dinas Kesehatan P2KB Malinau diperkirakan 60% dari seluruh penduduknya saat ini kasus konfirmasi saat ini didominasi oleh kasus varian Delta, Firda. Oke. Berapa persentase progres serta ketersediaan stok vaksin di Malinau saat ini, Subri? Ya, untuk stok vaksin, sebelumnya kami pernah mewawancari juga dengan Kepala Dinas Kesehatan. Beliau mengatakan bahwa untuk target atau ketersediaan vaksin saat ini untuk ada dua jalur untuk masyarakat umum ada di Dinas Kesehatan, kemudian ada jalur peruntukan khusus untuk TNI dan Polri yang beberapa hari terakhir difokuskan untuk penyelenggaraan serbuan vaksinasi yang juga diperuntukkan atau terbuka untuk umum. Nah, untuk saat ini, Firda, di Kabupaten Malinau masih kosong dan stoknya masih kosong, dan saat ini banyak dari penerima
khususnya yang telah menerima dosis pertama itu sekitar 23 ribuan. Kalau dikalkulasi dengan angka sasaran yang kedua itu hampir 8 ribuan yang menunggu dosis kedua, sedangkan untuk dosis 2 stoknya sama sekali kosong. Nah, informasi yang saya dapatkan sampai saat ini bahwa akan ada penambahan jumlah vaksin, dan untuk sementara Dinas Kesehatan termasuk Satgas Penanganan COVID-19 Malinau menunggu realisasi atau berharap banyak dari realisasi program serbuan vaksinasi dari Kodim 0910 Malinau dan Polres Malinau. Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Kaltara Muhammad Supri atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang senator di Kalbar, Haji Sukriyanto, kecewa lantaran vaksin yang ada di Kalbar menipis hingga dengan tidak tersedia. Hal ini pun mengakibatkan rangkaian kegiatan vaksinasi yang direncanakan pria yang juga Ketua Umum Perkumpulan Merah Putih atau PMP di Kalbar tertunda hingga dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Padahal antusiasme masyarakat dikatakannya sangat tinggi. Atas penundaan ini, Ketua IKBM tersebut juga pun mengirimkan surat ke Kemenkes agar vaksin di Kalbar segera tersedia. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pontianak, ada Rido Panji yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Rido. Selamat sore Firda. Rido, bisa dijelaskan kapan surat Menkes itu dilayangkan oleh senator di Kalbar tersebut? Oke, terima kasih Firda. Senator tersebut atau Pak Haji Sukriyanto mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan pada Senin 26 Juli 2021. Menurut keterangan beliau, surat tersebut juga sudah diterima oleh pihak Kementerian Kesehatan. Surat itu juga ditebuskan ke Bapak Presiden Jokowi. Ia berharap dengan surat itu stok vaksin yang ada di Kalbar segera tersedia. Begitu, Firda. Sebenarnya kapan paguyuban yang menaungi 22 etnis ini melaksanakan vaksinasi rencananya? Oke, terima kasih Firda. Perkumpulan Merah Putih atau PMP itu sebenarnya berencana melakukan vaksinasi dosis pertama di Rumah Adat Melayu dan di Rumah Radang pada 28 sampai 31 Juli hari ini, Firda. Namun memang karena tidak tersedia, baru tahu di H-5 pelaksanaan sehingga ditunda. Sebenarnya kata beliau juga sudah lebih dari 600 masyarakat yang mendaftar untuk divaksinasi. Begitu, Firda. Apakah Senator Haji Sukriyanto ini sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak setempat terkait ada tidaknya stok vaksin yang akan digunakan nanti? Konfirmasi terakhir, Firda, beliau mengatakan masih terus berkomunikasi dengan pihak gubernur atau Dinas Kesehatan, begitu juga dengan pihak Polda dan pihak Makodam untuk persediaan vaksin ini. Untuk PMP atau Perkumpulan Merah Putih dikatakannya sudah akan mendapatkan alokasi, cuman memang sampai hari ini masih menunggu kedatangan dari vaksin itu, Firda. Berarti saat ini PMP sendiri belum menetapkan tanggal berapa akan dilaksanakan vaksin di sana, seperti itu? Benar, Firda, sampai hari ini belum ada update terakhir kapan waktu detail akan dilaksanakannya atau vaksin itu. Padahal masyarakat terus bertanya, Firda, kapan pelaksanaan vaksinasi ini, apakah kemudian ditunda atau memang tidak ada vaksin sama sekali. Namun Haji Sukriyanto mengatakan akan terus berkomunikasi, jika sudah ada akan langsung diumumkan ke masyarakat. Begitu, Firda. Oke. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Senator Kalbar, Haji Sukriyanto, dan berikut liputannya untuk Anda. Kita kan ada planning dari Perkumpulan Merah Putih. Nah, Perkumpulan Merah Putih ini adalah perkumpulan dari 22 etnis yang ada di Kalimantan Barat, dan kami juga telah diakui oleh Forkopimda, oleh pemerintah daerah. Nah, ini kita ingin membantu pemerintah daerah maupun pusat untuk memberikan vaksin kepada masyarakat. Nah, kita sudah bekerja sama dengan Kodam, kita sudah koordinasi juga dengan Kapolda, kita koordinasi dengan pemerintah daerah yaitu Pak Gubernur. Nah, tiba-tiba dari 1 bulan yang lalu kita planning itu, ketika H-5 itu dinyatakan bahwa vaksin di Kalimantan Barat ini kosong. Padahal animo masyarakat untuk divaksin sekarang ini
sangat gencar gitu. Artinya masyarakat sudah ngantri untuk divaksin, dan saya selaku Ketua Umum PMP yang membawahi paguyuban 22 etnis sekaligus juga Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat dan juga sebagai wakil utusan dari daerah DPD RI ini sangat kecewa gitu. Kita kirim surat ke Kementerian Kesehatan dan hari itu juga staf ahli kita di Senayan langsung mengantarkan surat ke Menteri Kesehatan. Nah, kita mempertanyakan ini apa masalahnya gitu. Apakah memang di negara kita sudah tidak ada vaksin ketika vaksin itu diperlukan oleh masyarakat? Peserta didik di Kota Pekanbaru antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 di SMPN 8 Kota Pekanbaru. Kerumunan tak terhindarkan lantaran tidak sabarnya mereka menanti giliran vaksin. Panitia penyelenggara pun berupaya mengurai kerumunan. Vaksinasi massal bagi peserta didik pada Sabtu 31 Juli hari ini berlangsung di 4 lokasi. Keempat lokasi yakni SMPN 8 Pekanbaru, SMPN 34 Pekanbaru, SMPN 35 Pekanbaru, dan SMP Madani. Total ada 1.500 dosis vaksin yang disediakan untuk keempat sekolah tersebut. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, menyebutkan bahwa vaksinasi di tempat SMP yang dibantu Polda Riau ini mempercepat program vaksinasi bagi anak-anak dan juga remaja. Para siswa kini diwajibkan mengikuti vaksin, yakni dari usia 12 hingga 17 tahun. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Pekanbaru, ada Alexander yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Alexander. Halo, selamat sore, rekan Firda. Alexander, bisa dijelaskan seperti apa pelaksanaan atau antusiasme siswa SMP dalam vaksinasi pada hari ini? Baik, terima kasih. Bagaimana kita tahu, peserta didik di Kota Pekanbaru memang sangat antusias mengikuti kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan di beberapa SMP di Pekanbaru. Nah, memang tidak bisa terhindarkan, mereka sempat berkerumun dan tidak sabar menunggu giliran. Pihak panitia juga sendiri sudah berupaya untuk mengurai kerumunan, meminta peserta didik agar sabar menunggu giliran mereka bisa divaksinasi. Dan kegiatan ini berlangsung di 4 lokasi, ada yang pertama di SMP Negeri 8, kemudian SMP Negeri 34, SMP Negeri 35, dan juga SMP Madani. Untuk totalnya ada sekitar 1.500 dosis vaksin yang disediakan untuk 4 titik tersebut. Dan peserta didik mengaku tidak merasakan gejala apapun setelah melaksanakan vaksin dan tidak merasakan vaksin. Dan walaupun mereka sempat khawatir jelang vaksin, namun setelah dilakukan vaksin, mereka sudah cukup lega. Demikian rekan Firda. Oke, Alexander, adakah masyarakat umum yang ikut dalam vaksinasi yang khusus untuk pelajar di Pekanbaru sendiri saat ini? Iya, benar sekali, sudah ada beberapa masyarakat yang ikut sebenarnya. Dan namun untuk setelah masyarakat lainnya terpaksa keluar karena mereka tidak bisa ikut vaksin tersebut di sekolah-sekolah karena peruntukannya memang untuk siswa di sekolah saja. Dan mereka juga terpaksa pulang kecewa. Bahkan di antara mereka ada yang menunggu sejak pagi. Dan pihak panitia hanya meloloskan beberapa masyarakat yang memang dapat undangan dari tempat. Demikian. Oke, sejauh ini seperti apa program vaksinasi massal di Pekanbaru sendiri dan bagaimana ketersediaan dosis vaksin di sana? Untuk realisasi pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Riau sendiri itu sebenarnya masih jauh dari target, apalagi cukup minim ketersediaan vaksin hingga saat ini. Dan untuk capaian sendiri baru sampai 19,3% dari total target sebanyak 4.475.860. Artinya masih tersisa 3.613.344 lagi. Demikian rekan Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Berikut liputannya untuk Anda. Pagi hari ini Pak Gubernur kami laporkan juga, terima kasih alhamdulillah, animo dan antusias masyarakat untuk divaksin ini tinggi Pak Gubernur. Jadi artinya sosialisasi yang kita sampaikan dalam beberapa lalu ini sampai ke masyarakat dan juga memberikan semangat masyarakat untuk divaksin. Namun ya kendala, mudah-mudahan saja sesuai dengan disampaikan Presiden kepada kita di
bulan bahwa bulan Agustus ini nanti vaksin akan banyak tambahannya, terutama untuk daerah-daerah yang belum mengalami zona merah masuknya tahun ini. Maka oleh sebab itu, insya Allah kepada Bapak Ibu yang pagi hari ini sudah datang ke tempat pelayanan di Nur Salam ataupun di gedung mana yang belum bisa tervaksin, insya Allah kami berikan prioritas nanti pada saat pekan depan dengan telah datangnya vaksin. Bapak Ibu yang datang hari ini kami berikan pelayanan yang prioritas nanti di pekan depan. Dan saya lagi kami mohon maaf karena memang vaksinnya terbatas sehingga kami hari ini tidak dapat melayani Bapak Ibu. Dan kami terima kasih dengan antusias Bapak Ibu untuk Ratusan pelajar tingkat SD, SMP, dan juga SMA yang berusia 12 tahun ke atas mengikuti vaksinasi massal yang diadakan oleh HMI dan Polri di Puri Begawan, Kota Bogor pada Sabtu 31 Juli pada hari ini. Ekspresi unik ditunjukkan saat ratusan pelajar ini menjalani vaksinasi, mulai dari pelajar yang tegang dengan mata berkaca-kaca dan ada juga yang menunduk. Bahkan seorang siswa sekolah dasar kelas 6 SD yang berusia 13 tahun sampai dipinjami tongkat komando oleh Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo agar pelajar tersebut tidak tegang. Peristiwa itu terjadi ketika pelajar SD yang diketahui bernama Yafi Raihan Akil, 13 tahun, sedang menjalani screening. Ketika itu, Akil terlihat tegang dan sesekali menunduk. Saat dipindah ke meja vaksinasi, Akil pun sempat menunduk saat akan divaksinasi. Melihat hal tersebut, Kapolresta Kombes Pol Susatyo bersama Brigjen Pol Dwi menghampiri anak tersebut, kemudian anak itu diberi semangat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini, sudah bergabung bersama saya, wartawan Bogor, ada Lingga Arfian yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Lingga. Ya, sore, Firda. Lingga, mungkin bisa dijelaskan bagaimana suasana pelaksanaan vaksinasi massal oleh ratusan pelajar di Kota Bogor pada hari ini? Ya, Firda, sejak pagi tadi ratusan pelajar dari Kota Bogor mengikuti vaksinasi massal di Puri Begawan di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Di sana terlihat antusias para pelajar yang sudah antri sejak pagi untuk mendapatkan vaksinasi. Sebenarnya vaksinasi di Kota Bogor pada hari ini untuk pelajar dilaksanakan di 2 titik, ya ini ada di SMP Negeri 5, kemudian ada juga di Puri Begawan. Tadi ratusan pelajar tersebut berasal dari SD, SMP, kemudian SMA yang mengikuti vaksinasi di Puri Begawan. Seperti itu, Firda. Lingga, tadi ada yang menarik saat adanya pelaksanaan vaksinasi di sana. Bagaimana ceritanya? Lebih lengkap. Ya, Firda, benar sekali. Tadi berbagai ekspresi ditunjukkan terutama pada siswa sekolah dasar dan siswa SMP mereka yang mengikuti vaksinasi tersebut merasa tegang, namun ada juga yang tidak ingin melihat jarum suntik gitu. Namun ada juga tadi siswa kelas 6 SD yang saat melakukan vaksinasi dia terlihat tegang, bahkan sempat menunduk ketika akan disuntik. Melihat itu Kapolresta Bogor Kota langsung menghampiri karena Firda seperti diketahui vaksinasi ini mereka tidak didampingi oleh orang tua dikarenakan dari proses antri, kemudian registrasi, screening hingga penyuntikan mereka melakukan secara mandiri sehingga kemandirian anak ini juga terbentuk. Tadi juga seorang pelajar SD ini Akil terlihat tegang, kemudian dihampiri oleh Kapolresta Bogor Kota, diberikan semangat, dan ketika akan disuntik Akil itu diminta memegangi tongkat komando gitu agar tidak tegang dan tidak takut. Proses pelaksanaan vaksinasi pun berjalan lancar hingga proses observasi seperti itu. Oke, untuk vaksinasi massal untuk pelajar di Kota Bogor sendiri ada berapa titik, Lingga? Ya, Firda, vaksinasi massal untuk pelajar ini merupakan yang pertama kali di Kota Bogor. Tadi pagi dilaksanakan di SMP Negeri 5, tepatnya di Jalan Dadali, kemudian ada di Puri Begawan. Nanti pun target sasaran vaksinasi untuk pelajar ini akan diperluas melihat kondisi stok vaksin yang ada di Kota Bogor, seperti itu. Untuk saat ini berapa pelajar yang sudah mengikuti vaksinasi pada dosis pertama ini, Lingga? Ya, Firda, dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar lebih dari 1.000 pelajar yang sudah mengikuti vaksinasi, mulai dari pelajar sekolah dasar yang berusia di atas 12 tahun, kemudian ada siswa SMP, kemudian ada juga pelajar SMA gitu. Sejak
tadi dilakukan vaksinasi massal, mereka antusias mengikuti dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan perwakilan Akpol Angkatan 91, Brigjen Pol Dwi Rianto yang juga penyidik utama Mabes Polri. Kemudian anak yang juga divaksin bernama Akil. Kemudian ada juga Ketua Panitia dari HMI Fahrul Rozi. Berikut liputannya untuk Anda. Enak. Tapi awalnya sempat tegang nggak? Enggak. Terus tadi pas dikasih tongkat sama Kapolres gimana nih? Makin semangat? Awalnya gimana bisa divaksin di sini? Diajakin. Sama guru? Ngomong guru. Terus kenapa nih mau divaksin nih? Kenapa mau divaksin? Biar sehat aja ya. Ajakannya nih buat teman-teman yang belum divaksin. Ajakannya buat teman-teman yang belum divaksin. Biar cepat divaksin ya. Baik. Jadi alhamdulillah kami perhimpunan besar himpunan mahasiswa Islam yang hari ini saya sebagai ketua panitia mewakili ketua umum Raihan Aryatama beserta jajarannya. Di sini ada di samping saya ada sekretaris dan ibu sekda dan ketua cabang HMI Kota Bogor. Di sini kami sinergitas kami dengan Mabes Polri untuk percepatan vaksinasi di wilayah Kota Bogor dalam hal bakti HMI untuk negeri. Inilah kekuatan kita, inilah bakti kita untuk menyelamatkan negeri saat ini yang lagi terguncang untuk terkait masalah pandemi COVID-19. Jadi harapan kami supaya semua warga, semua adik-adik ataupun di atas dari 12 tahun bisa tervaksinasi secara cepat dan jangan pernah takut karena vaksinasi aman, insya Allah kita pun tentram dan bisa lolos dari masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Ya. Jadi pada hari ini kita punya syarat serentak di beberapa Polda maupun Polres mengadakan vaksinasi dan bakti sosial dalam rangka pengabdian kami Akpol Angkatan 91 secara dasar ke 30 tahun. Jadi kita mengadakan vaksin dan baksos agar masyarakat tetap sehat demi Indonesia maju. Jadi ini rasa kepedulian kita terhadap negara dan masyarakat supaya masyarakat tetap sehat. Sasaran kalau di beberapa Polres itu ya masyarakat, kalau di Polres Bogor Kota ini kebetulan dari adik-adik kita pelajar yang sudah dibantu dari Kapolresta maupun dari rekan-rekan dari HMI. Sangat luar biasa antusias. Alokasi yang disediakan berapa, Komandan? Alokasi vaksin? Alokasi yang disediakan 1.000. Mungkin bisa lebih. Kabupaten Musirawas menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan perkantoran pemerintahan dengan pembagian sistem kerja work from home dan juga work from office atau WFO pada PPKM level 4 kali ini. Berdasarkan tugas dan fungsinya pembatasan kegiatan perkantoran ini, ada yang menerapkan WFH 100%, WFH 75%, dan dengan WFO 25% dan juga WFO 100%. Satu di antaranya instansi yang menerapkan WFH 75% dan WFO 25% adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Sekretariat Disdukcapil Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, Edi Rosidi mengatakan, pihaknya tetap melayani masyarakat selama penerapan PPKM level 4 dengan sistem pegawai yang masuk kerja sebanyak 25% dan 75% bekerja dari rumah atau WFH. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Sripoku.com, ada Ahmad Farozi yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Farozi. Selamat sore, rekan Firda dan Tribuners. Farozi, bisa dijelaskan bagaimana, bisa digambarkan mungkin, seperti apa suasana pelayanan di kantor Disdukcapil Kabupaten Musirawas selama penerapan PPKM level 4 kali ini? Oke. Baik, rekan Firda dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa Kabupaten merupakan 4 dari kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan PPKM level 4. Dampak dari penerapan PPKM level 4 itu adalah pembatasan kerja di pemerintahan. Salah satunya adalah di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Di mana di Disdukcapil ini
75% WFH dan 25% WFO. Terkait dengan ini tentu ada perbedaan-perbedaan dengan pelayanan pada hari-hari biasanya, di mana di Dinas Catatan Sipil selama penerapan WFH 75% dan WFO 25% ini, suasana mungkin sedikit sepi ya dibandingkan hari-hari biasanya. Masyarakat yang melakukan kegiatan di Dinas Catatan Sipil atau membutuhkan pelayanan di Dinas Catatan Sipil sudah menurun. Biasanya pada hari-hari normal itu diperkirakan mencapai 100-an masyarakat yang mendatangi kantor Disduk Capil untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Maksud kami administrasi kependudukan. Sementara dengan ada penerapan ini jumlahnya menurun. Mungkin diperkirakan sekitar hanya 20-an orang yang datang setiap harinya. Demikian rekan Firda. Oke, Farus, apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah masyarakat yang melakukan perekaman EKTP sendiri di kantor Disduk Capil Musirawas selama PPKM ini? Baik, seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya memang ada penurunan jumlah masyarakat yang melakukan administrasi kependudukan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Musirawas ini. Penurunannya cukup signifikan. Biasanya pada hari normal itu mencapai 100-an orang yang datang, tapi saat ini diperkirakan hanya sekitar 20-an orang saja yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan di kantor tersebut. Oke, Farozi, untuk pelayanan kependudukan online seperti apa pelaksanaannya? Gimana rekan Firda? Untuk pelayanan kependudukan online secara online ini, seperti apa pelaksanaannya? Baik. Dengan adanya kebijakan ini, maka segala kegiatan, terutama untuk perekaman ya, segala kegiatan yang menyangkut dengan administrasi kependudukan itu dilakukan secara online. Seperti pembuatan kartu keluarga atau KK ya, kemudian pembuatan kartu tanda penduduk elektronik dan pembuatan kartu identitas anak atau KIA. Itu dilakukan secara online. Sejauh ini berapa jumlah wajib KTP di Musirawas yang sudah melakukan perekaman EKTP sendiri, Farozi? Mohon maaf, sinyal agak putus-putus, bisa diulangi? Oke, sampai sejauh ini Farozi berapa jumlah wajib KTP di Musirawas sendiri yang sudah melakukan perekaman EKTP di sana? Baik, dapat saya sampaikan berdasarkan data yang kami peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musirawas, bahwa untuk target wajib KTP di Kabupaten Musirawas sebanyak 288.063 jiwa. Namun sampai itu untuk tahun 2001 ya, target wajib KTP tahun 2001. Namun dari data yang ada ini, dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2021 ini, yang sudah melakukan perekaman EKTP itu sebanyak 289 jiwa. Ini melampaui target rekan Firda. Mengapa melampaui target? Karena ada penduduk pindahan yang datang ke Musirawas yang belum melakukan perekaman, kemudian melakukan perekaman di Kabupaten Musirawas. Kemudian ada juga wajib KTP yang selama ini belum masuk usia wajib KTP pada bulan Januari lalu, pada saat ini sudah masuk dalam usia wajib KTP, sehingga jumlahnya bertambah. Demikian rekan Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Edi Rosidi, Sekretaris Disduk Capil. Berikut liputannya untuk Anda. Kami di Dinas Dukcapil biasa saja dilaksanakan terus pelayanannya, cuma karena personilnya dibatasi hanya 20% dan untuk petugas operator tetap bergiliran, istilahnya bergantian, jadi tetap dan melaksanakan protokol kesehatan diutamakan, jadi tetap. Dan yang darurat saja, misalnya pembuatan perekaman KTP itu harus datang dengan regulasi segala macam. Kalau yang perpanjang istilahnya ada penambahan keluarga, kakak, itu sudah melalui online dan itu sudah dipasang pengumumannya yang KTP KIA melalui online nomor itu ada di papan pengumuman. Operator kita sendiri ada berapa orang di sini, Pak? Operator kami ada berjumlah 14 itu, makanya kami dengan adanya kegiatan WFH ini itu dibagi bergantian, jadi aplusan bergiliran, jadi sehari dia 7 orang, besoknya lagi dia libur 7 orang, supaya dalam pelayanan tetap dilaksanakan. Itu. Masyarakat sendiri yang datang ke sini lebih ramai sekarang atau sebelumnya, Pak? Mungkin karena sudah tahu sebelumnya kami menghimbau di
di WA bahwa untuk WFH ini jadi masyarakat berkurang. Nah, yang sekarang ini banyak melalui online. Mungkin persentasenya mungkin bisa berkurangnya berapa persen mungkin ya kira-kira dari dibandingkan hari biasa lah. Yang biasanya tuh ratusan, sekarang paling ada paling 15, 20. Itu juga kita batasi dan kasih tahu kalau sifatnya darurat cukup online saja, suruh pulang lagi. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Area Cibinong, Situ Plaza Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu 31 Juli tertutup rapat dan sepi pengunjung akibat pemberlakuan PPKM level 4. Di lokasi Cibinong, Situ Plaza tampak dipasang tali plastik sebagai tanda bahwa area tersebut tidak boleh dikunjungi guna mencegah kerumunan yang berpotensi terjadinya penyebaran virus COVID-19. Meski tengah diberlakukan PPKM level 4, jumlah warga tampak melakukan aktivitas untuk berolahraga di area situ tersebut. Warga Ciremekar Nurul mengaku singgah sebentar di pelataran Cibinong Situ Plaza untuk sekedar berfoto dengan latar belakang suasana area yang sepi. Lebih lanjut, Nurul menjelaskan peraturan yang dibuat guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19 wajib diikuti oleh masyarakat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun News Bogor, ada Yudhistira yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Yudhis. Ya baik, selamat sore Firda. Yudhis, bisa dijelaskan bagaimana situasi di area kawasan Cibinong tersebut pada akhir pekan kali ini? Ya baik, Firda, dapat saya sampaikan bahwa dalam rangka pemberlakuan PPKM level keempat ini, area Cibinong khususnya di Cibinong Situ Plaza ini nampak terpantau tidak ada aktivitas dari masyarakat, di mana pada hari biasa sebelum pandemi COVID, area situ Cibinong Plaza ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk mengisi waktu akhir pekannya bersama keluarga ataupun kerabat. Namun dalam pemberlakuan PPKM dan di saat pandemi COVID-19 ini, area situ Plaza Cibinong ini nampak sepi, gitu. Oke, Yudhis, apa yang membuat masyarakat di sana tertarik mengunjungi lokasi situ Plaza Cibinong ini? Ya baik Firda, memang di area Cibinong Situ Plaza ini tersedia beragam pemandangan yang menarik. Di sana ada berbagai fasilitas seperti taman, di situ juga ada situ, dan juga di situ juga banyak beragam jajanan ringan ataupun kuliner ringan yang membuat warga menjadi berkumpul di sana. Namun pada pemberlakuan PPKM dan merebaknya virus corona membuat pemerintah Kabupaten Bogor mengambil langkah tegas demi tidak terpaparnya masyarakat dengan memberlakukan ataupun warga dilarang untuk sementara mendatangi kawasan tersebut. Oke, untuk respon masyarakat sendiri terkait ditutupnya tempat tersebut seperti apa informasinya, Yudhis? Ya baik, tadi juga saya sempat melakukan wawancara dengan beberapa pihak di sana. Memang masyarakat merindukan dapat berkumpul di sana dan juga dapat menjalankan aktivitasnya secara normal. Mengingat memang olahraga pada akhir pekan banyak masyarakat yang mengunjungi area tersebut untuk sekedar jogging ataupun untuk bersepeda. Terlebih di akhir pekan memang menjadi salah satu area favorit bagi masyarakat. Namun dengan situasi saat ini masyarakat memaklumi kebijakan yang tengah diberlakukan demi meminimalisir paparan COVID-19. Oke, berarti masyarakat di sana patuh dan juga memaklumi adanya pemberlakuan peraturan tersebut seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun News Bogor, Yudhistira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tikar purun atau tikar padamaran merupakan salah satu kearifan lokal yang sampai saat ini masih banyak dipakai di kalangan masyarakat Sumatera Selatan. Penjualan anyaman yang terbuat dari bahan baku purun ini telah melanglang buana hingga daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali. Menjadi bahan baku utama tanaman purun adalah tumbuhan jenis rumput atau gulma yang banyak tumbuh di wilayah gambut. Tanaman ini subur di gambut yang basah ketimbang kering. Sebagai daerah yang terkenal dengan banyak rawa-rawa, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan bak surga tempat di mana tanaman purun tumbuh.
Namun dalam kurun waktu sebulan terakhir, Rosmih pengrajin purun asal Dusun 2, Desa Menangan Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku purun kering. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Winando yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Winando. Ya, selamat sore, Firda. Oke, Winando, bisa dijelaskan berapa banyak warga di sana yang membuat kerajinan purun dan telah ada sejak kapan ini? Ya, Firda, kerajinan purun ini merupakan kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Pedamaran. Di sana ada 14 desa dan 2 desa diantaranya yaitu Menang Raya dan dan Desa Pedamaran 6. Mayoritas masyarakatnya itu melakukan aktivitas dengan menganyam tikar yang berasal dari tumbuhan purun nila. Dan kemarin tadi pagi saya sempat menemui salah satu pengrajin di sana di Desa Menang Raya, ada sekitar 100 penduduk yang bermata pencarian menjadi pengrajin tikar nila. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Nando, terkait apa saja langkah dalam membuat anyaman purun ini? Oke, Nila, kalau sesuai informasi yang saya dapatkan, bahwa tanaman purun ini tumbuh di rawa-rawa yang daerah gambut. Jadi masyarakat mengambil dulu purun itu di rawa, dan setelah itu masyarakat sekitar membelinya satu ikat itu 10.000 nila. Satu ikat itu bisa membuat 3-4 tikar. Dan setelah dia membeli purun itu, maka langkah selanjutnya yaitu mengeringkan selama 2 hari nila. Setelah dikeringkan 2 hari, lalu ditumbuk dengan alat tradisional hingga halus sekitar 3 jam. Setelah itu dimasukkan ke dalam panci yang sudah diberikan perwarna. Setelah langkah itu selesai, selanjutnya yaitu menganyam nila. Karena 5 tahun terakhir ini masyarakat membuat dengan motif yang bagus nila, jadi dalam satu tikar itu bisa memakan waktu hampir 1 hari nila untuk sajadah. Sedangkan untuk tikar itu setengah hari, untuk tas itu sekitar 5-6 jam nila. Nah, oke. Untuk kendala apa yang dirasakan para pengrajin di sana dan juga dampaknya terhadap kerajinan di sana seperti apa informasinya? Oke, Firda, kalau ini kan masuk musim kemarau, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi rawa-rawa itu airnya lagi surut. Jadi perahu dari masyarakat itu tidak bisa menuju ke lokasi, maka dari itu pengrajin juga hampir sekitar setengah bulan terakhir tidak bisa mendapatkan bahan baku purun tersebut, dan keadaan ini bisa terjadi 2-3 bulan ke depan. Maka salah satu penduduk bernama Rosmih itu hanya memiliki 4 buah ini tanaman purun itu nila. Jadi mungkin akan berhenti dulu dia nila karena karena tidak ada bahan baku. Oke. Mungkin ada hal baru yang dihasilkan oleh para pengrajin ini agar dapat meningkatkan daya jual mereka di sana? Kalau ini kerajinan ini ada sekitar 100 tahun yang lalu, dan hampir sekitar 5 tahun terakhir pengrajin ini melakukan modifikasi ini, Firda, yaitu dengan membuat motif di tikarnya. Kalau sebelumnya itu hanya polos warna putih. Nah, selain itu juga dia juga membuat tas, topi, sejadah, dan hiasan dinding lainnya. Firda. Untuk kerajinan ini dipasarkan di mana saja? Oke, Firda. Kalau menurut pengrajin di sana ada ada yang memesan dari luar daerah, termasuk Jawa, Lampung, dan Bali. Jadi sistemnya itu dia memesan terlebih dahulu, setelah pengrajin itu selesai, diambil barangnya, langsung dibawa ke Lampung. Jadi sistemnya itu langsung nego di tempat, dan ada tengkulak yang membawanya langsung untuk menjualnya, Firda. Oke, untuk range harganya sendiri dari berapa hingga berapa, Nando? Oke, siap, Firda. Kalau untuk tikar yang polos dengan ukuran yang lebih kecil itu Rp7.000, kalau lebih panjang itu sekitar Rp10.000.
Sedangkan kalau yang bermotif sejadah itu mencapai 100.000. Kalau untuk yang tikar biasa tikar bermotif itu 50.000, tas itu sekitar 50.000 dan topi di atas 25.000 kira. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pengrajin tikar purun bernama Rosmi. Berikut liputannya untuk Anda. Cara ke sekitaran ini ya Bu ya, gaweannya buat purun ini ya? Iya, purun inilah. Bu, kalau purun ini biasanya dibuat apa Bu? Dibuat tikar. Buat tikar inilah kan dibuat yang tas-tas lah inilah. Itulah yang jadinya. Ini di nama tempatnya di mana? Benang Raya, Dusun 2. Dusun 2 ya Bu ya. Ini rata-rata penduduk sini buat buat tikar inilah. Ibu-ibunya ya Bu ya? Iya, ibu-ibu. Bu-ibu. Bapak-bapak yang beli purun. Oh. Tukang ambil purun. Ibu ketua ya Bu ya? Iya, rombongan kelompok Nganyam. Oh, ketua rombongan kelompok Nganyam. Bu, nggak tanya Bu, ini udah berapa tahun Bu nganukan Anyam ini Bu? Sudah 3, jalan 4 tahun. Oh, jalan 4 tahun. Emang ini penghasilan ibu-ibu sini Nganyam ya Bu ya? Iya, Nganyam. Ada berapa rumah lah Bu yang masih Nganyam nih Bu? Nganyam semua. Nganyam semua. Ada 50 rumah Bu? Lebih ya Bu ya, penghasilan Nganyam. Bu, setelah Nganyam ini Bu, penjualan kemana Bu? Macam-macam, ada yang bawanya ngepul ke Jakarta, ke ini atau Lampung. Oh, ke Lampung juga. Medan. Oh. Banyak pembuangan. Oh, banyak pembuangan. Masih laku nian ya Bu ya? Iya. Masih banyak yang beli ya Bu ya? Bu, kalau buat tas itu berapa Bu harga Bu jualnya Bu? Tas macam-macam, kalau dia sudah jadi itu 50. Kalau yang pecah ini 40. Bab ibu ini masih mentah, taruhlah kan belum bagus. Nanti dibagusi lagi. Ditambah dasar kan dibuat-buat kaki tas. Tapi aku kalau keluar nah inilah. Oh. Kalau buat tikernya dewek buat sholat. Sesosok wanita berambut panjang mirip kuntilanak telah mengganggu 3 rumah warga di Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Rabu 28 Juli lalu. Hal ini disampaikan oleh pemilik video viral, Silvi Andriani Nasution, yang saat dikonfirmasi pada Sabtu 31 Juli kemarin. Ia menyebutkan bahwa gangguan dari makhluk mirip kuntilanak dengan mengetok pintu keras-keras terjadi di 3 keluarga. Ia tak berani menyebutkan bahwa makhluk yang terekam kamera CCTV toko milik suaminya Ude Tommy Selebar tersebut adalah kuntilanak, namun sesosok makhluk. Rekaman CCTV tersebut diunggah oleh Silvi ke akun Facebooknya, bahkan warga sekitar yang penasaran juga mengantre ingin melihat rekaman CCTV secara langsung. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Victory yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Victory. Ya, selamat sore Firda. Victory, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian penampakan sesosok makhluk yang dikatakan mirip kuntilanak ini? Ya, awalnya keluarga dari Silvi Nasution tersebut mengalami kejadian di malam hari pada Rabu tanggal 28 Juli 2021, di mana pada pukul 8 rumahnya diketok keras-keras oleh orang, namun pada saat diintip dari jendela, tidak ada seseorang pun yang ada di depan rumahnya tersebut. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis, warga setempat di desa tersebut berkerumun dan saling bertanya satu sama lain. Rupanya ada yang mengalami kejadian sama di 3 keluarga lainnya. Sehingga pada hari itu diputuskan untuk ngecek apakah ada rekaman CCTV yang terekam di sekitaran lokasi tersebut. Rupanya di rumah dari salah satu rumah yang diketok itu, rumah Silvi Nasution, memiliki CCTV. Pada akhirnya dibuka dan warga berbondong-bondong untuk melihat kondisi dari CCTV tersebut, dan benar saja nampak sesosok wanita berbaju putih, berambut panjang yang disebut-sebut mirip dengan kuntilanak terekam oleh CCTV dan menghilang dalam waktu 2 detik. Seperti itu, Firda. Berapa banyak orang yang diganggu, yang katanya diganggu oleh sosok ini, Victory? Baik, informasi yang kami himpun dari korban itu menyebutkan ada 3 rumah yang mengalami hal serupa, yaitu mereka ada yang diketok pintunya, ada yang diketok jendelanya, seperti itu, Firda.
Sudah berapa lama kasus ini sudah berlangsung, Victory? Apakah saat hari itu juga atau beberapa hari sebelumnya sudah terjadi? Ya, informasi dari narasumber kita mengatakan bahwa itu terjadi pada malam hari di tanggal 28 tersebut saja. Jadi setelah hari tersebut tidak ada lagi gangguan kabarnya dari masyarakat setempat, Firda. Apakah setelah ada gangguan tersebut, apakah ada kemudian kasus mungkin pencurian atau kasus yang lain-lainnya yang kasus kriminal begitu yang terjadi di kabupaten sana? Baik, informasi yang kami himpun dari kepolisian bahwa mengatakan tidak ada kasus pencurian setelahnya, meskipun dikatakan oleh warga seperti itu. Jadi polisi sendiri pun kebingungan saat ini siapa yang akan ditangkap karena tidak ada orang yang terlihat seperti itu. Dan pihak kepolisian mengatakan untuk para warga banyak untuk berdoa dan berzikir supaya hantu tersebut hilang. Seperti itu, Firda. Oke. Victory, kemudian apa anjuran dari pihak Kepala Desa Dahari Selebar sendiri terkait adanya kasus sosok yang mirip dengan kuntilanak ini? Ya, dari pihak Kepala Desa sendiri mengatakan untuk warga berhati-hati untuk di malam hari supaya tidak keluar pada jam-jam malam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Medan Victory atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bunyi sirena dari mobil pemadam kebakaran damkar yang melakukan penyemprotan disinfektan menggema di sepanjang ruas jalan protokol Kota Bitung Sabtu 31 Juli hari ini. Bunyi tersebut terdengar jelas dari kendaraan-kendaraan di atas saat melintasi jalan protokol dari titik 0 Trans Sulawesi di kawasan Pelabuhan Samudra Bitung hingga di batas kota antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung di Kelurahan Sagrat, Kecamatan Matuari. Pemerintah Kota Bitung kembali melakukan aksi penyemprotan cairan disinfektan sebagai bentuk upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Manado, ada Christian Wayongkire yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Christian. Selamat sore, rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan penyemprotan disinfektan pada hari ini di sana? Baik, seperti yang sudah disampaikan di awal oleh rekan Firda, pemerintah Kota Bitung bersama dengan jajarannya kembali melakukan upaya untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 dengan cara penyemprotan disinfektan. Menariknya, penyemprotan disinfektan ini menggunakan 4 kendaraan mobil pemadam kebakaran atau damkar serta mobil operasional yang ada di kecamatan yang ada di Kota Bitung, rekan Firda. Christian, mungkin bisa dijelaskan unsur dari mana saja yang melaksanakan disinfektan pada hari ini dan fasilitas apa dan berapa jumlah personil yang terlibat pada penyemprotan kali ini? Baik, rekan Firda, sebagaimana pantauan di lapangan, pelaksanaan penyemprotan yang berlangsung sejak pukul 9.30 sampai lewat tengah hari tadi melibatkan sekitar puluhan personil gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, dari PDAM 2 Sudara Bitung, dari petugas ataupun staf camat, lurah maupun THL yang ada di kelurahan dan kecamatan di 6 kecamatan di Kota Bitung, rekan Firda. Oke, Christian, bagaimana mengenai alur pelaksanaan penyemprotan disinfektan yang dilakukan pada hari ini oleh petugas gabungan di sana? Sebelum pelaksanaan penyemprotan disinfektan dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan apel pengecekan dan kesiapan pasukan oleh Wali Kota Bitung Insinyur Morris Mantiri dan Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar di lapangan upacara kantor Wali Kota Bitung. Kemudian teknisnya diatur oleh Satuan Polisi Pamung Praja, di mana pada kesempatan itu tim yang dibentuk itu disebar di 2 wilayah, yaitu wilayah utara dan wilayah timur Kota Bitung, rekan Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, dan berikut liputannya untuk Anda. Hari ini secara satu provinsi, kita mulai jam 9.30 dalam rangka untuk penyemprotan. Ini di istilah kesehatan dibilang airborne precaution. Airborne precaution ini salah satu tindakan yang diambil dalam rangka kita ingin memastikan bahwa semua wilayah tersemprot dengan efektif.
Karena itu waktu mau semprot, dia lihat, supaya gerakan ini dimulai dari Sagrat, dari Sagrat sampai ke Artembaga. Ya, lihat saja tempat, jangan sampai pas disemprot foto kaca nyala katutu. Karena kalau orang gair jadi nyaman toh, dia baik-baik dia ke kondisi, tetap humanis, dia ke baterai di jalan, jaga kesehatan. Malu-malu mau baterai daripada cuma malam kau mabuk komunitas pesta. Ya tuh. Begitu. Malam orang datang. Walaupun orang bilang itu souvenir, tahu diri dalam video. Kita rasakan sekali itu jemur jam 9 pagi ini. Kita repeat di sebelum-sebelumnya dengan sekarang lebih rasa feel. Karena apa? Karena di jemur pagi ini DPF dampak melampaui dari obat yang kita minum. Obat, ini teori-teori ini, orang yang praktek sendiri. Karena itu, mari kita sama-sama bergerak untuk melaksanakan ini dalam rangka untuk buat kota kita, udara kota kita ini. Seorang remaja di Yogyakarta berinisial AAD 14 tahun meninggal dunia seusai dipepet oleh sejumlah orang di depan pintu masuk kantor Kasbank BPD DIY AM Sangaji pada Sabtu 31 Juli dini hari tadi. AAD merupakan pengendara sepeda motor Honda Vario berplat nomor AB 2370 FEV berwarna hitam. Korban mengalami cedera kepala berat sehingga langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sempat terjadi kejar-kejaran antara korban dan juga pelaku sebelum korban jatuh di lokasi kejadian. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Jogja, ada Ardika Indah yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Ardika. Baik, selamat sore Firda dan Tribuners lain. Ardika, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian yang dialami oleh korban AAD ini di sana? Baik, pada hari ini di kota Yogyakarta telah terjadi aksi kejahatan jalanan yang terjadi di Jalan AM Sangaji. Korban merupakan seorang pelajar berusia 14 tahun berinisial AAD. Kronologi dimulai dari AAD dan 3 teman lainnya sedang nongkrong di warung makan setempat, atau kita biasa mengenal di sini warung Burjo. Dan AAD bersama 3 teman lainnya yang diberi inisial RDF, AAP, maksud saya APP dan IAM, mereka nongkrong di situ hingga pukul 2:30 pagi. Kemudian setelah mereka selesai nongkrong atau makan, mereka kemudian melihat ada seorang pengendara motor yang memainkan gas motornya. Sebenarnya hingga kini kami belum mendapatkan apa motif di balik kejadian ini, namun AAD, RDF, APP, dan IAM itu kemudian mengejar pengendara motor tersebut, dan mereka mengejar pengendara motor itu karena memainkan gas depan mereka. Nah, ketika mereka mengejar, ternyata mereka berpapasan dengan rombongan pengendara sepeda motor matic yang berjumlah kira-kira 10 rombongan atau 5 sepeda motor, karena mereka saling berboncengan. Dan melihat kelompok AAD, RDF, IAM, dan APP ini membawa senjata tajam, sehingga rombongan dari para pengendara sepeda motor itu langsung berputar arah dan mengejar AAD. Mereka pun akhirnya terlibat dalam kejar-kejaran di Jalan AM Sangaji. Diketahui di kota Yogyakarta selama masa PPKM level 4 ini, jalanan begitu kosong karena lampu-lampu dimatikan dan sangat jarang sekali orang keluar pada dini hari. Dan diduga karena kehilangan kendali, AAD, motor yang dibawa AAD yang juga ditumpangi oleh RDF, hilang kendali. Setelah hilang kendali, motor itu langsung menabrak pohon-pohon di sekitar jalan, dan
AAD langsung meninggal di tempat, sementara RDF harus dibawa ke Rumah Sakit Bethesda karena mengalami luka cukup berat. Begitu, Firda. Oke, untuk kondisi dari AAD sendiri, bagaimana kondisinya setelah ia terjatuh dari motor itu? Baik, seperti yang saya katakan, AAD mengalami luka di kepala dan kebetulan pada waktu itu langsung ditemukan oleh tentara Kodim di sini, dan AAD kemudian nyawa AAD tidak terselamatkan meskipun pada waktu itu ambulans sudah sedang dipanggil. Namun hingga kini RDF masih berada di Rumah Sakit Bethesda. Dan AAD langsung jenazah AAD langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Begitu. Oke. Apakah kasus ini kasus yang yang membuat AAD meninggal dunia ini apakah akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian atau seperti apa informasinya, Ardika? Baik, hingga kini tim kami belum mendapatkan akankah ini dilanjutkan, tapi kemungkinan besar tim ini akan kejadian ini akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Namun hingga kini memang tim kami belum mendapatkan kelanjutannya dan diduga dari para pelaku, dari para pengendara sepeda motor metik yang mengejar AAD itu mereka tergabung dalam satu grup geng kelitih. Namun kami dari pihak kepolisian juga belum mendapatkan siapa mereka dan sebenarnya mengapa mereka malam-malam pergi, mengingat di Kota Yogyakarta sendiri sedang melaksanakan PPKM level 4. Begitu, Firda. Oke, berarti saat ini kasus ini masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat. Oke, Betul. baik. Terima kasih wartawan Tribun Jogja, Ardika Indah, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya